mengadakan sesi wawancara bersama saya mungkin Bapak dalam rangka pemenuhan tugas di dalam pendidikan guru penggerak saya tentang dilema etika Bapak ya. Saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMAN 1 Jatiwaras bersama dengan Bapak Asep Risris Triandi. Baik, mungkin langsung saja Bapak mungkin ya. Nah, di sini untuk sesi wawancara kita yang pertama itu bagaimana ketika Bapak dihadapkan dalam suatu keadaan yang mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu terindikasi ada dilema etikanya Bapak. Yang pertama, kontrol dulu kasusnya, apakah ini ada mengandung dilema etika atau tidak. Nah, yang kedua, Bapak melihat regulasi, ada aturan yang memang dihadapkan kepada dua kasus itu. Aturannya bagaimana dan harusnya bagaimana. Nah, yang ketiga, Bapak biasa mengajak orang yang terdekat di tim manajemen sekolah untuk berdiskusi, mencari solusi dari berbagai penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah, permasalahan yang terjadi di sekolah. Bagus sekali Bapak ya, suatu pembelajaran mungkin untuk saya juga ketika menghadapi kasus dilema etika ketika saya sedang di kelas mungkin Pak. Dan pada saat ini kebetulan juga saya sebagai wali kelas, mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran saya dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya Bapak untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus tersebut itu terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan ada juga kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama tadi sudah Bapak sebutkan ya, yang pertama itu mempelajari regulasi, peraturan yang mana kira-kiranya dari dua keputusan itu apakah bertentangan atau mendukung keputusan. Nah, kalau sekiranya ada yang bertentangan, kami selalu mengadakan koordinasi secara internal dan secara eksternal. Nah, ini bisa menjadi jalan keluar, solusi, jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah. Biasanya yang pertama itu pelajari regulasi dulu. Ya, kalau misalkan ada yang mendukung, ya, permasalahan itu sesuai dengan regulasi itu jadi masalah. Nah, yang sering itu adalah yang bertentangan dengan regulasi, tetapi ini penting untuk dibuat suatu keputusan. Ya, gitu. Nah, ini juga kami harus berkoordinasi dengan pihak internal dan pihak eksternal. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, sebenarnya tapi tadi kalau saya lihat mungkin sudah Bapak singgung sedikit tentang langkah-langkahnya gitu ya Pak. Namun di sini mungkin bisa Bapak ulangi kembali bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi hal dilema etika. Permasalahan yang terjadi di sekolah itu bagi kepala sekolah mengenai dilema etika itu sering dihadapi. Persoalan-persoalan yang menyangkut ini kepentingannya itu selalu bertolak belakang dengan regulasi, dengan aturan, tetapi jika tidak diputuskan berdampak juga pada hal yang lainnya gitu.
Jika diputuskan, ini juga bisa melanggar regulasi. Jika tidak diputuskan, juga berdampak kepada kepentingan yang lainnya. Nah, memang suatu hal yang memang namanya juga dilema, ya, ada kebingungan ya. Nah, di satu sisi harus diputuskan sesuai regulasi, di satu sisi ada kepentingan lain yang memang perlu diambil untuk kepentingan semua. Nah, biasanya saya sebagai pimpinan itu akan mengkaji dulu ya permasalahan tersebut, dampak buruknya bagi sekolah ya, apabila keputusan itu dilaksanakan ya. Betul diputuskan kemudian dilaksanakan ya. Dampak negatifnya bagi sekolah apakah kecil atau besar. Nah, kalau misalkan kasusnya itu sudah dipahami ya, nah, kita lihat mengenai regulasinya. Nah, regulasi ini ya tentu saja tadi juga ada positif mendukung, ada yang juga bertentangan dengan regulasi. Nah, jika kasus itu berdampak terhadap sekolah ya, karena melanggar regulasi, nah itu biasanya kami bermusyawarah untuk memutuskan, berproses secara internal untuk memutuskan bahwa itu berdampak buruk bagi sekolah karena melanggar regulasi atau aturan yang ada. Maka kami biasanya mendukung regulasi, ya, mendukung regulasi, ya. Selalu mendukung regulasi kalau memang berdampak kepada sekolah. Nah, tapi kalau itu mengandung dilema yang memang sama-sama penting, ya, melanggar regulasi, tapi juga kepentingan yang lain itu bagaimana. Nah, tadi saya selalu berkoordinasi juga kepada pihak dinas pendidikan provinsi dalam hal ini untuk menjadi jalan keluarnya bagaimana ya. Gitu. Biasanya dari dinas pendidikan provinsi akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kira-kiranya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kalau yang saya tangkap, jadi tetap Bapak selalu memperhatikan dulu atau mengkaji dulu regulasi Ya, aturan yang berlaku ya Pak. Ya. Bagus sekali Bapak. Nah, berdasarkan apa yang tadi Bapak sampaikan, selama ini Pak, apakah ada hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan yang ya berhubungan dengan dilema etika tadi Bapak? Ya, yang efektif itu adalah tentu saja kita harus dalam keputusan itu harus selalu merujuk kepada regulasi aturan yang ada. Itu yang paling efektif ya. Nah, seperti itu. Mengabaikan dari kepentingan yang lain. Gitu. Tetap teguh terhadap regulasi dan aturan yang ada. Itu yang paling aman. Yang paling aman. Jadi tetap harus sesuai dengan regulasi ya Bapak. Ya. Selanjutnya Bapak, nah dalam pengambilan keputusan tersebut apakah ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi gitu Pak? Ya banyak tantangan yang dihadapi ya, yaitu seperti ibaratkan ya, kalau tidak kalau diputuskan, nah itu melanggar regulasi ya. Tapi kalau tidak diputuskan, maka kepentingan-kepentingan yang lain ya, yang bisa mengancam ya keselamatan sekolah ya itu bisa mungkin terjadi seperti itu. Nah, banyaklah gangguan-gangguan ya, yang berakibat hal-hal yang memang bisa menyebabkan kerugian bagi sekolah. Nah itu seperti itu. Ya, tantangan-tantangan seperti itu ya. Sulit untuk diputuskan. Iya Bapak. Nah selanjutnya Bapak, apakah ada jadwal tertentu mungkin
eh, khususnya dari Bapak ketika Bapak menghadapi sebuah kasus dilema etika tadi, dalam penyelesaian kasusnya itu apakah misalkan harus segera diselesaikan di tempat ataukah misalkan ada prosedur, ada bentuk atau prosedur yang lain ataupun misalkan tidak diselesaikan di tempat tapi misalkan nanti sekian hari harus selesai gitu kasus, penyelesaian kasus tersebut gitu. Rata-rata ya ada yang cepat yang harus diselesaikan, dan ada yang sekiranya perlu ada waktu untuk diselesaikan. Nah kalau misalkan keputusan itu cepat harus diselesaikan, nah biasanya saya menggunakan media komunikasi ya dengan teknologi, komunikasi dengan teknologi untuk sekedar untuk untuk berkoordinasi ya, berkoordinasi untuk mencari solusi dengan pihak yang lain. Nah itu dapat diputuskan secara cepat. Tapi kalau misalkan ada beberapa waktu ya, nah kami biasanya melakukan berbagai diskusi ya, di secara internal dan eksternal. Gitu. Kalau memang diputuskan secara cepat, biasanya saya tidak menunggu koordinasi ya yang lama, langsung meminta berdiskusi dengan pihak yang terkait ya yang punya kewenangan di atas saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah. Bagus sekali Bapak. Kemudian Bapak, nah dalam hal pengambilan keputusan tadi, apakah ada apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang lain yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Bapak? Iya ada. Yang pertama secara internal ya wakil kepala sekolah dan tim manajemen yang bisa membantu Bapak memberikan pertimbangan ya, mengenai permasalahan yang terjadi di sekolah. Yang kedua dari pihak eksternal gitu ya, yaitu pejabat yang di atas Bapak ya, sebagai kepala sekolah untuk diminta ya tanggapannya, diminta solusinya jika permasalahan itu terjadi ya ada di sekolah. Jadi memang Bapak ketika mengambil keputusan tersebut itu memang tidak bisa diputuskan sendiri gitu ya Pak. Jadi harus juga menggandeng, saya bahasanya seperti itu ya Pak, menggandeng manajemen sekolah, kemudian juga kalau bisa dari pihak dinas terkait mungkin ya Pak ya, yang membantu dalam penyelesaian kasus tersebut. Nah kemudian Bapak, ini untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ya, dari kesemua hal yang tadi telah kita bukan diskusikan ya Pak, semacam sharing mungkin ya Pak, apakah ada pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak memutuskan atau mengambil sebuah keputusan gitu Bapak? Ya, yang pertama itu kita itu harus tetap berpegang teguh terhadap regulasi aturan ya, gitu. Ya, punya idealisme ya gitu untuk tetap berpegang teguh terhadap regulasi dan aturan yang ada ya, memiliki idealisme seperti itu ya. Nah yang kedua belajar untuk teliti ya, cermat ya dalam mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa itu, tapi berdampak kepada keputusan yang salah. Teliti, cermat, teliti untuk mempelajari regulasi, cermat untuk mengambil keputusan. Yang terakhir adalah kesabaran. Butuhkan kesabaran ya, karena yang namanya permasalahan itu, yang namanya dilema itu kan satu sisi ya kalau tidak diputuskan
berakibat buruk ya. Jika diputuskan ya itu bertentangan dengan regulasi. Diputuskan A bertentangan dengan regulasi ya gitu. Tidak diputuskan A ya, itu juga ada kepentingan lain yang memang perlu oleh kita diputuskan ya, sehingga mereka juga merasa ya tertolong begitu ya dengan permasalahan yang ada. Iya Bapak, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Bapak. Mungkin Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, sebuah pembelajaran yang berharga khususnya bagi saya ketika nanti mungkin saya dihadapkan pada satu keadaan diharuskan mengambil keputusan yang betul-betul dalam pengambilan keputusan tersebut ada ada baiknya, ada salahnya mungkin ya Pak, seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk semua sharingnya dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat selalu Bapak. Sekian mungkin sesi wawancara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.